TL-WTL ya yang hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai ya, marilah kita membaca doa dulu ya, semua teman-teman ya, kita membaca doa. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar, sukses, dan kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang bisa kita aplikasikan, kita bisa lakukan di NC kita semuanya. Oke. Untuk yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Untuk yang muslim ya kita membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai. Selesai ya. Oke, teman-teman semua ya. Di sini sudah ada 560 peserta, 580 peserta ya pada pagi hari ini menjelang siang ya. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan ya, nama saya Yuda, saya yang akan memandu acara pada hari ini ya sebagai moderator ya teman-teman ya. Oke, boleh next. Lah, ini dia ya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Yuda, saya dari Jakarta. Ya, alhamdulillah dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam dengan nutrisi yang sangat luar biasa. Saya minum shake, pipi, pakai alu juga, kemudian pakai teh-tehnya juga, ya 2-3 macam teh sekarang, ya. Dan kemudian saya juga minum di rumah nutrisi. Jadi saya turun berat badannya dibimbing oleh coach, ya, yang dulu coach saya sekarang menjadi istri saya, teman-teman. Ya, dan alhamdulillah berat badan saya turun 10 kilo, semakin berstamina, semakin semangat. Terima kasih Herbalife ya. Boleh next. Ya, saya pun mempunyai latar belakang yang juga lumayan ya. Alhamdulillah latar belakang saya sebagai koki. Saya bekerja sebagai koki selama 11 tahun, teman-teman. Ya. Dan kemudian 4 tahun setengah lalu saya memutuskan untuk resign, untuk berhenti menjadi koki. Kenapa? Karena saya mengenal, mencari tahu apa itu bisnis Herbalife, dan saya ikut dalam training HOM, STS, dan di sana saya terbuka, oh ternyata seperti ini bisnisnya. Dan kemudian saya berbisnis di rumah nutrisi. Saya membantu istri saya di rumah nutrisi, dan sekarang saya juga sempat mempunyai rumah nutrisi sendiri ya. Kemudian sekarang kami bergabung lagi, saya bergabung sama istri lagi di rumah nutrisi. Kami merawat 20 customer di NC, dan kemudian lebih dari 10 orang ya yang program mandiri, juga ikut yang namanya Slim Marathon, teman-teman ya. Dan alhamdulillah penghasilan dari rumah nutrisi itu sangat luar biasa, teman-teman. Ya, di rumah nutrisi kami merawat 20 orangan dan omsetnya itu sekitar 15 juta. Ya. Nggak ada gambarnya, ada sepertinya ya. Mungkin sinyal di sana. Oke, nah ini dia NC saya, teman-teman. Ya, NC saya di Jakarta. Ya, ini NC sudah berjalan sekitar 7 tahun. Ya, 7 tahun NC kami di sini, sempat kami buka lagi di kota lain. Kemudian alhamdulillah sekarang kami di sini berdua, saya sama istri saya, itu kegiatan yang saya lakukan ya. Sama kita ada bonding, makan-makan, dan juga kita memberikan pelayanan yang maksimal. Ya, sangat luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, saya tidak akan banyak cerita tentang saya karena pagi hari ini menjelang siang ini akan ada orang yang sangat luar biasa ya yang akan sharing. Sharingnya itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ya, mereka beliau-beliau ini ya coach kita ini akan sharing mengenai rumah nutrisinya ya, dengan apa yang beliau lakukan ini di rumah nutrisinya. Dan kebanyakan di NC ya atau di Herbalife ini ibu-ibu yang menjadi owner. Tapi ya pada kesempatan ini kita mempunyai 2 guest speaker, 2 coach yang sangat luar biasa. Yang pertama benar ibu-ibu, dan yang satu lagi adalah bapak-bapak. Jadi untuk ibu-ibu yang bapak-bapaknya belum ikut bisnis di Herbalife, bergabung di Herbalife, suruh tonton nih.
suruh belajar bersama saat ini ya. Atau mungkin yang mau memulai, bapak-bapak nih semua di sini yang baru memulai, manfaatkan waktunya, manfaatkan sesi ini, manfaatkan ekskul ini karena yang akan sharing adalah bapak-bapak ya. Beliau juga kapten sorry ya. Ya, kedua GS kita ini, coach kita ini berasal dari tempat yang berbeda, kota yang berbeda, dan pulau yang berbeda pula. Ya, jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut ya panelis kita yang pertama, seorang bapak yang sangat luar biasa. Mari kita sambut yang pertama, Pak Ade. Silakan Pak Ade. Mana Pak Ade? Oke, Ya, terima kasih. silakan Pak Ade. Terima kasih. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator, MC, mentor saya ya. Luar biasa Pak Yuda. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman semua, saya mendapat tugas hari ini untuk NC sharing ya. Apa yang saya lakukan di NC untuk kita semua. Oke, perkenalkan saya Ade Apriana, biasa dipanggil dengan Coach Ade ya. Tadi bilang Pak Yuda, bapak-bapak ya, padahal saya pengen dibilang kakak-kakak gitu ya, teman-teman ya. Kan udah keren, udah 7 tahun ya. 7 tahun saya sarapannya. Oke. Saya dari Bogor. Next. Oke, ini penampakan saya ya, teman-teman semua. Eh, Dulunya saya memang testimoni ya, semua orang hasil berbeda. Memang banyak keluhan kesehatan walaupun saya bekerja di kesehatan ceritanya ya. Nah, alhamdulillah saya mengganti sarapan dan makan malam saya sehingga saya selama 7 tahun terakhir ini bisa menjaga level berat badan, bisa menjaga level bahkan menaikkan kebugaran saya. Terima kasih Allah, thank you Herbalife. Oke, teman-teman, saya juga mempunyai latar belakang ya. Sama dengan Pak mentor kita ya. Saya mantan karyawan yang tidak mau pensiun, sombong ya. Karyawan tidak mau pensiun nggak mungkin ya. Nah, saya pernah bekerja di BUMN di bidang pertambangan selama 26 tahun, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Nah, akhirnya alhamdulillah luar biasa. Saya 2 tahun terakhir ini, hampir ya, 2020 kemarin 31 November saya memutuskan untuk tidak pensiun menjadi karyawan. Jadi saya pindah ke bisnis Herbalife. Next. Ya, terima kasih. Inilah sponsor dan mentor saya yang hari ini mudah-mudahan hadir ya. Salah satu mentor saya, Umi Founder dan Pak Iwan. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Eh, Tentunya juga saya sangat berterima kasih kepada Pak Epi, kepada Kak Yunita dan kepada Coach Yuda ya. Baik teman-teman semua, ini pekerjaan saya sekarang. Kami karena saya memang alhamdulillah ya bersama istri mengerjakan Herbalife sudah full time ya. Kami memaksimalkan kesempatan yang diberikan corporate, yaitu satu ID boleh memiliki 2 NC ya. Nah, satu NC di Bogor, satu lagi NC di Banten. Jadi memenuhi syarat dengan jaraknya ya. Maka saya itu adalah antar kota, antar provinsi ya. Kemudian tipe NC kami adalah tipe komersial ya. Di pertokoan kami sewa di pertokoan ya, di Bogor dan di Banten juga di pertokoan. Nah, yang baru yang 1 April tahun kemarin baru buka itu kami namakan Bumi Techninuk ya. Jadi terkenalnya dengan BTN
Gitu ya teman-teman. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, ini tipe NC kami ya. Para pelanggannya itu sudah mulai banyak cowok. Saya nggak mau bilang bapak-bapak ya. Ini para pejantannya juga sudah banyak ya. 30% dari pelanggan NC kami itu adalah laki-laki ya. Dan alhamdulillah sangat bersyukur memang kami memilih tempat NC menyewa itu di tempat yang eh, koperasi ya, koperasi guru, sehingga ketika kami membuka NC ini itu 70% yang hadir adalah para bapak dan ibu guru ya. Dan akhirnya ini para kepala sekolah rata-rata dan penilik itu kami ajak ke NC sejak awal ya. Itu ada mereka setelah minum para nongkrong di luar, dan tentunya kalau ibu-ibu memang paling banyak ya. Saya juga nggak tahu apakah ibu-ibu lebih segala macamnya dari bapak-bapak ya. Dan yang di bawah ini adalah NC kami yang di Lewiliang ya. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman, jumlah sajian rata-rata per hari itu antara 25 sampai 40 sajian di dalam setiap NC Bapak Ibu ya. Sehingga alhamdulillah rata-rata poin yang didapat dari kegiatan NC ini adalah 1.500 sampai 1.500 dalam satu NC. Jadi antara 2.000 dan 3.000 per bulan kami dapatkan poin dari NC Bapak Ibu ya. Dan poin itu sangat menentukan sehingga kami lulus LDR ya. Kami bisa vacation. Next. Dan ini hasil yang didapat ya. Bisa vacation, kami bisa ya beli mobil ya yang digunakan setiap hari untuk kegiatan NC. Dan tentunya alhamdulillah ya, selalu ada berkah dari kepala sekolah kita, inspirasi saya, sehingga anak saya yang pertama sekarang kuliah di luar negeri juga ya teman-teman semua. Dan penghasilan yang didapat itu sekitar antara 30 sampai 40 juta setiap bulan. Next. Oke, masih terdengar jelas suara saya ya? Ya, terdengar, dengar. Baik, komentar saya nggak bisa lihat layar ini. Nah, ini kegiatan NC ya. Kegiatan NC yang kami lakukan itu dari mulai pit clubnya, ada customer day, setiap Jumat tentu ada healthy snacking ya. Nah, itu ada loyalty program ya. Saya sampai sampai suruh pakai seragam SMP ya. Tapi memang kami melayani ya. Jadi kami siap dengan customer ya. Lalu kami juga di PHBS kami lakukan ya perayaan kecil-kecilan seperti ulang tahun gitu ya. Dan di Ramadan kemarin itu mengadakan buka bersama, taraweh bersama ya. Dan kerohaniannya juga ada, pengajian di NC. Senang-senangnya juga ada ya, senang-senangnya juga ada teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, membahagiakan pelanggan, kami mengadakan piknik NC ya. Piknik NC setahun sekali. Tempatnya tentu bagaimana customer maunya kemana gitu ya. Ada suara-suara latar belakang. Baik. Ayo, lanjut. Silakan. Lanjut, Pak Ade. Mic-nya boleh depan lagi mic-nya. Oke, lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini juga ada arisan bulanan ya, ada pengajian NC ya. Ini yang kami lakukan seperti yang hasil tadi inilah kerjanya teman-teman semua ya.
Lanjut. Oke, teman-teman semua, itu ya satu slide lagi tadi ya, saya ulangi lagi. Setelah kami juga mengadakan DMO, DMO ya, DMO. Memang DMO utama kami adalah NC. Ya, kami juga mengadakan DMO timbang ya, timdong, flyeran ya. Lalu kemudian teh party, shake party-nya di mana eh, kegiatan DMO tadi itu akan membawa customer baru ke NC. Jadi melakukan tim dong biasanya kami lakukan sekalian juga dengan teh party atau shake party ya, teman-teman semua. Jadi kami mendampingi pelanggan ketika pelanggan berhasil kita dampingi tujuannya, maka kita ajak ngobrol berdua empat mata bahwa saudara A sudah berhasil menurunkan berat badan, misalnya menaikkan berat badan, maka ayo kami siap bantu. Siapa tahu ada tetangga saudara yang mau dibantu seperti yang saudara A telah berhasil program di NG, sehingga kami putuskan terjadwal ya, terjadwal. Memang minggu kemarin pun kami itu lagi fokus ke sekolah-sekolah ya, jadi kami datangi sekolah-sekolah dengan tentu dengan dibukakan pintu oleh pelanggan yang kenal dengan guru-guru di situ ya. Dan kebetulan di daerah kami sekolah masih buka ya teman-teman. Jadi kami ke sekolah, kami timbang. Itu satu sekolah biasanya rata-rata antara 8 sampai 15 orang yang kami timbang. Oke, teman-teman semua, itu sharing saya ya. Sekian dari saya, dan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Yeay, keren ya, sangat luar biasa sharingnya ya, teman-teman. Di sini kita akan membuka beberapa pertanyaan ya, jadi manfaatkan ya untuk para lelaki ya, pejantan, bukan bapak-bapak ya Kang Ade ya, bukan bapak-bapak, nggak mau jadi bapak-bapak katanya ya. Para lelaki ya, yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, siapa dulu ingin bertanya? Sebut nama dan asalnya dari mana. Silakan. Boleh bertanya? Oh, boleh silakan. Nah, ini ibu nih bertanya nih. Wanita, coba tanya laki-lakinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, tapi sekarang lagi ada di Purwokerto. Pingin bertanya kepada Prestim Kang Ade. Tadi kan punya NC-nya sudah punya 2 ya Pak, sekaligus setiap hari langsung beroperasi setiap harinya bersama anak. Bagaimana cara pengaturan 2 NC yang berbeda dan berjauhan? Cara kerjasamanya seperti gimana dan operasionalnya seperti apa? Begitu Kang Ade. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan komentar. Dijawab. Baik, terima kasih ya, pertanyaan yang luar biasa dari Coach Barkah Bogor ya, sekarang di Purwakarta. Baik Teteh ya. Iya. Jarak tidak masalah saat ini ya. Jarak tidak masalah. Follow up beda mungkin dengan senior-senior dulu yang harus disamperin ya. Sekarang bisa video call, bisa Zoom ya. Jadi kami melakukan Zoom dengan customer juga ya. Karena saat ini kami berdua ke NC yang baru. NC yang di Lewiliang itu Jumat, Sabtu, Minggu. Kami pulang ke NC Lewiliang pakai operator juga yang sudah terdidik lama ya, sekitar 3-4 tahun gitu. Seperti itu ya. Dan yang di Banten juga ketika kami ke Bogor berdua, nah di Banten juga ada juga operator dan juga ada yang nempel 1 orang. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini close di supervisor ya. Seperti itu Coach Barkah ya. Jadi follow up, yang penting adalah di follow up terus dari pagi sampai malam. Oh iya. Pakai acara online Zoom gitu-gitu ya jadinya ya. Kita follow up-nya, jadi walaupun jauh Jakarta Banten, Bogor Banten, tapi tetap bisa dihandle gitu Pak De ya. Betul. Keren banget. Kadang jarak sudah tidak terlalu masalah.
Oke, selanjutnya siapa yang ingin bertanya, buka mic-nya dan kemudian sebut namanya dan dari kota mana. Karena kita hari ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita sebut aja kota mana ya, biar saya tahu nih di mana kota teman-teman yang hadir pada hari ini. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ratu Sinta. Mau nanya sama Prestim Kang Ade nih. Kang Ade sebelumnya tadi kan sempet kerja ya, terus sekarang full time di Herbalife. Bagaimana sih cara Kang Ade tuh yakin gitu untuk Kang Ade resign gitu? Karena posisi Kang Ade mungkin sama ya, suami saya kan lagi ada di Papua gitu. Gimana sih Kang Ade, Teh Ninuk meyakinkan Kang Ade untuk resign gitu, benar-benar terjun untuk membuka NC kan, 2 NC itu. Gimana sih cara meyakinkannya, sedangkan kan Kang Ade sebelumnya kerja gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Oke ya, Pak Mentor gimana? Pak Mentor kenapa mau resign, kenapa mau ber-NC seperti itu ya? Kurang lebihnya ya. Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih ya. Ini cerita ke belakang sebentar ya. Setelah saya konsumsi, saya sering nganter istri. Ya, yang duluan ya 2015 saya juga diajak STS. Setiap training saya selalu ikut karena dibeliin tiket ya. Dari mulai tumbuh keyakinan saya karena sering bertemu dengan orang-orang hebat ya. Nah, akhirnya ya berjalannya waktu tentu juga saya berpikir cerdas ya. Setelah saya melihat grafik di suatu training bahwa sampai tahun 2035 ini bisnis kebugaran ini tidak akan pernah turun gitu ya. Nah, sementara di tempat saya bekerja, saya yakin dengan BUMN ya, karena memang modal negara. Saya juga sering pernah ke Papua juga ya, Sorong dan ke sana. Nah, kalau dengan modal, dengan bangkrut, saya juga yakin tidak akan bangkrut gitu ya. Namun itu tadi, pertama saya tidak mau pensiun. Kalau berangkat pagi pulang malam nggak masalah buat kita ya, karena kita pejantan ya, kata Pak Yuda ya. DNC juga berangkat pagi pulang malam sama. Yang kedua adalah saya berpikir kalau saya pensiun umur 56 tahun baru setiap hari sama keluarga ya. Nah, itu yang berat buat saya. Dan dengan training tadi yang meyakinkan saya, terutama mentor saya Umi ya, selalu bilang, Kang Ade, harta karunnya banyak di Herbalife. Begitu juga dengan mentor saya juga ya, almarhum itu ya. Nah, ini saya sangat yakin, apalagi ketika menengok ke kanan itu transfernya gede, lebih gede dari gaji saya yang BUMN gitu ya. Nah, jadi teman saya nggak mengajarin ya, itu saya sharing aja sih. Kalau misalnya istri saya mungkin nggak serius, nggak fokus di Herbalife, saya lihat kanan hanya setengahnya, waduh mau hidup dari mana lah, kira-kira gitulah sebagai laki-laki. Ini karena transfernya 2 kali kan, jadi saya mikir panjang, kenapa saya bodoh gitu ya, harus menunggu gajian sebulan sekali gitu ya, macam-macam lah. Akhirnya saya memutuskan di November kemarin di pandemi ya, karena memang di pandemi itu tekannya luar biasa. Saya bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam ya, sehingga gitulah ya. Dan di Herbalife yang pasti adalah selalu happy, dan kemana-mana saya bawa nutrisi terus, sehingga saya nggak makan macam-macam lagi seperti dulu. Gimana Teh Barkah? Itu terima kasih. Wih, keren ya. Ya. Buktikan dulu. Ajak ke training gitu ya. Beli tiketnya berdua, untuk diri sendiri sama untuk pasangan, atau untuk kakaknya, kakak Prestim, dan sama untuk pasangannya, untuk suaminya. Jadi otomatis suaminya ikut gitu ya. Dan kemudian buktikan transferan kita bisa lebih banyak daripada pasangan kita ya. Itu juga kenapa saya berhenti menjadi koki ya. Seperti itu, karena saya juga dibelikan motor. Nah, gimana nggak mau tuh kan, cowok matre juga lah kita ya. Madu juga ya, madu ori kita juga cowok-cowok ya, bapak-bapak ini ya. Ya salah, cowok-cowok gitu ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya siapa ingin bertanya?
Assalamualaikum Saya mentor. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Keduluan. Lanjut. Ya, siapa dulu deh? Siapa dulu? Ada ya, Pak. Ya, silakan pres tim Pak Mantul dulu dah. Pak Mantul dulu. Oh, Pak Ya. Mantul dulu. Boleh silakan Pak Mantul. saya ini jadi yang nanya cowok matre semua nih ya. Coba Mantul. Oke, sesama cowok matre dilarang saling mendahului ya. Lanjut Pak Mantul. Oke, semangat pagi mentor Kang Ade. Selamat pagi, mentor. Kang, saya mau nanya nih Kang, kebetulan kan saya dulu emang sempat lama di Bogor. Nah, di Darmaga lah tepatnya. Nah, saya tahu itu kan Lewiliang kan lumayan jauh dari Bogor, Kang. Benar ya, Kang? Nah, jadi yang pertanyaan saya itu dengan jumlah tamu yang menurut saya itu banyak lah ya, di sekitar 30-40. Nah, rata-rata tamu itu latar belakangnya apa ya, Kang? Terus bagaimana cara Kang Ade tetap mempertahankan tamu itu dengan tingkat kunjungan seperti itu? Apakah mereka memang VIP 10, VIP 30, atau memang minum harian gitu? Itu kira-kira Kang Ade. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Lanjut ya. Silakan dijawab, ya. Mic-nya masih mati, Kang Ade. Oke. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Ini yang saya tunggu-tunggu ya. Yang saya khawatirkan sebenarnya ketika ditanya oleh mentor gitu ya. Baik. Pelanggan kami, tamu kami itu sajian ya, di NC itu persajian antara 20 sampai 40, bolehlah 30 kali sajian, 30 sajian ya. Karena bukanya juga pagi dan sore, Pak Mantul ya. Nah, di NC itu kan memang keluar masuk ya, keluar masuk gitu ya. Dalam tiap bulan pasti aja yang keluar, tapi keluarnya itu kami membonding dengan dipindahkan ke NC virtual seperti itu ya. Misalnya yang jauh setelah program PIP 32 kali, maka kita pindah kos dari NC offline ke NC virtual gitu. Nah, mempertahankan customer, memang customer istri ya, karena saya belum fokus waktu itu ada yang sampai ikut loyalty program dapat blender 3 atau 4 gitu ya, ribuan poin yang dia dapat gitu. Ada 5 tahun atau 6 tahun itu pelanggan, ada 2 yang lebih dari 5 tahun, pokoknya sekira kurang lebih 10 orang yang lebih dari 4 tahun ya gitu. Tentu dengan bonding tadi ya, kita kadang-kadang bahasa Sundanya bacakan lah ya di rumahnya ya. Kita sering berkunjung juga ya, lalu kemudian bonding di NC ya, seperti tadi ya, kadang kita bulan puasa aja kita ada tarawih bareng Bang ya, buka bersama bareng di NC seperti itu ya. Dan yang seneng jalan-jalan juga kita sediakan juga di NC gitu ya. Tentunya kita pilih ketua ketika piknik NC dari yang senior tadi, seperti itu Pak Mantul. Terima kasih. Itu si Abah dari tadi angkat tangan mulu nggak turun-turun, kasihan Sekarang Abah nih. Abah sampai Gantian. pegel katanya tangannya karunya teuing. Aduh Abah. Ya, Abah silakan Abah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Biasa dipanggil Abah sama Bapak Guru, tapi usia sel masih 35 ya. Gimana? Jelas suaranya? Sangat jelas, Bah. Oh, Mantul, alhamdulillah. 35 tahun. Ini adalah momen yang sangat saya tunggu-tunggu sebetulnya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya simpel sebetulnya, saya coba kembalikan ke awal. Jadi Kang Prestim ini kan sudah menjalankan NC sendiri ya, gitu ya. Nah, minta tolong dong berikan ijazah kepada kami untuk dipraktekkan kepada saya khususnya atau teman-teman para kaum Adam yang ada di sini.
kriteria atau step by stepnya waktu Kang Prestim memutuskan menjalankan NC, membuka NC sendiri gitu. Mulai dari tempat, terutama mental ya, karena karena itu modal utama. Ini pertanyaannya masih agak kalem ya. Jadi stepnya seperti apa gitu, karena kan ada perubahan karakter kan dari yang tadinya turun pesawat di Jamu sekarang harus flyeran, harus nimbang. Nah, apa dasar menentukan oh saya harus buka NC di sini gitu. Nah, setelah itu cara pertama kali mengundang ke NC seperti apa sih gitu. Kalau teman-teman kan oh tim dong, oh ya undang aja, tarik aja, oh awe-awe. Enggak, saya mau lebih fokus lagi, mau lebih detail lagi, mau menggali ke Kang Prestim ini per step yang dilakukan saat pertama kali melakukan NC gitu, Kang Prestim. Terima kasih. Abah tuh bukan nanya tapi mau nyocokin. Sama saya gitu ya. Bukan nyocokin. Mau berkolaborasi. Jadi biar seragam, bapak-bapak di fokus grup T stylenya sama gitu. 6.000. Mangga Kang Prestim. Itu dulu pertanyaannya, masih ada 3. Oke, terima kasih Abah ya. Abah ini 2 hari kemarin kita jalan bareng ya. Oke, Abah lebih saya lebih junior dari Abah. Jadi kalau Abah 35 saya 32. Seperti itu ya. Baik, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Saya tadi berharap ada pertanyaan yang manfaatnya buat saya gitu ya. Baik, tentu dasarnya adalah sistem training ya. Ketika training dari satu keturunan ya, itu jalannya itu ekspansi, Bah. Ya, ekspansi katanya harus berani. Prestim bilang selalu bertanya kapan, mesti dijawabnya dengan waktu ya. Nah, akhirnya ketika saya memutuskan di suatu tempat di beda kabupaten, lalu kemudian kami konsul ke sponsor dan presiden tim, kebetulan presiden itu sponsor kedua ya, lain kedua ke atas gitu. Nah, pertanyaan pertama adalah punya kampung nggak Kang Ade? Bilang gitu. Oh jelas saya punya kampung ya. Kalau nggak punya kampung saya bingung lebaran mau mudik kemana. Nah, akhirnya buka di kampung, dibuka di sana. Ini yang harus dibawa. Nah, gitu ya. Saya berpikir lama waktu itu. Saya kebayang dengan teman-teman saya SMA gitu kan. Ketika tadi bener Abah, ketika melihat flyeran, ketika melihat saya nimbang gitu ya, saya kebayang macam-macam itu. Ya, sampai ada yang ya apalah lah jabatannya saya nggak ngerti lah, jabatan pegawai negeri seperti itu ya. Nah, tapi saya bersama istri diyakinkan deadline-nya kapan ya gitu ya. Memang luar biasa ini sih saya nih, selain cantik juga dia memang dia selalu kuat meyakinkan suaminya gitu ya Pak Yuda ya. Nah, karena dia tahu suaminya madu juga ya. Nah, akhirnya Prestim bilang di pasar gitu ya. NC itu di pasar Pak tadinya. Nah, luar biasanya ini di kampung saya ada pasar di kecamatan itu nggak nemu. Adapun di atas 80 juta nggak mungkin lah ya, mau dikasih sama Prestim juga saya nggak mungkin di situ ya. Nah, akhirnya sampai 1 bulan saya cari 4 kali 5 kali balik ke Banten ya. Itu tadi ya, saudara memang luar biasa CEO ya, ini ngobrol coba di koperasi guru, ada koperasi guru di sana ya. Saya konsul, wah bagus tuh gitu ya. Sponsor dan mentor saya bilang bagus itu, nah gitu ya. Akhirnya saya dapatlah di pertokoan koperasi guru. Nah dengan saya langsung semangat itu karena wah ini yang dulu saya ketika bekerja saya masih gengsi ngajak teman-teman di Herbalife. Saya masih malu lah ya, ngomong aja malu padahal mereka banyak duit gitu. Nah ketika dapat tempat di koperasi guru, saya nggak mikir 2 kali lagi,
Langsung saya putuskan siap. Waktu itu saya siapkan DP 2 juta. Tapi luar biasanya bapak-bapak guru ini, ketua PGRI ini nggak mau kasih DP. Nanti aja Kang Ade. Yang penting maunya seperti apa kita rubah. Ya, catnya dirubah, dikasih kaca aluminium seperti itu ya. Jadi NC itu harus begini, ada kamar mandi. Tadinya nggak ada kamar mandi, ada cuci piringnya gitu ya. Karena dulu bekas market ya. Saya nggak sebutin Indomaret atau apalah gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Nah, ketika sudah dibuka, tanggal 27 Maret, saya komitmen dengan Ketua PGRI tanggal 1 April saya akan grand opening, saya gituin. Ya, 1 April grand opening. Tentunya sebelum jadi dibantu ya Pak Ketua, saya bilang. Nah, kebetulan ya namanya di PNS itu ada K3S lah, kelompok kepala sekolah, kelompok kepala sekolah SD, SMP gitu ya, SMA, sampai ada kelompok PAUD, TK gitu ya. Nah, itu diundang di grupnya mereka, flyer undangan saya cuma kasih satu berupa foto. Gitu, akhirnya buka, nah disitulah setelah buka kemudian seperti biasa ya PAP 30, PAP 10 gitu ya. 3 kali minum ya, 2+1 seperti itu ya. Yang gratis pun banyak. Dan di hari pertama itu kurang lebih customer yang datang ya, yang closing PIP 30-nya lebih dari 10, itu hampir 20 lebih hari pertama. Ya, hari pertama. 20. Saya tidak sendiri, Pak. Saya masih didampingi ya, saya karena mikir bagaimana ini ngomongnya kan gitu ya. Gitu. Dah. Sampailah pelanggan dari pegawai negeri itu paling banyak, 70% pelanggan saya pegawai negeri dari A sampai, karena memang tertinggi di sini Pak Camat, jadi sampai Pak Camat lah ya. Saya Pak Camat juga kita bisa bawa ke NC dengan referensi dari bapak-bapak PNS yang sudah minum duluan. Gitu, Bah. Nah, baru hari ini, minggu kemarin, itu saya sendiri, Bah. Saya sendiri di NC ya, karena istri tercantik sekarang ke Kemang ya, ke Kemang, jadi lumayan lebih jauh dari Bogor ya. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian pelanggan banyak juga ya. Semakin kesini kita hari Minggu kan ke alun-alun, kita nimbang di sana, walkout di sana, sehingga dapatlah 1-2 mulai yang bukan PNS seperti itu ya. Tetap kita gali referensi dari satu guru, kemudian dia membawa peniliknya. Nah, peniliknya ini benar-benar dampingi terus. Saya dampingi terus karena cowok ya. Saya dampingi terus penilik PAUD-nya, sehingga ketika ada rapat itu di belakang NC. Nah, jadi saya tahu info duluan nih dari bapak-bapak yang di NC. Kapan ada rapat? Saya udah siapkan flyer. Itu ya. Nah, di rapat itu karena dia pelanggan, dia juga cerita. Akhirnya 1, 10 gitu ya, 15 hari itu ditimbang di NC. Ketika ada rapat. Mulailah, biasanya memang kalau bapak-bapak sebelum bawa istrinya, maka yang datang juga bapak-bapak juga. Ketika didampingi serius, maka dia akan cerita ke istrinya mulai. Istri saya pengen cantik, kasih pome. Istri saya pengen cantik, kasih gitu ya. Baru istrinya akan bawa istrinya orang lain juga ke NC. Begitu, Abah. Seperti itu, Bah ya. Boleh, Bah, tanya lagi karena jawaban saya ada yang kurang satu, saya tinggalin biar Abahnya ingat lagi yang ditanyain. Yang lain dulu, silakan. Terima kasih Kang Prestim. Oke. Keren ya untuk bapak-bapak, untuk kaum Adam ya kalau kata Abah mah ya. Kaum Adam, ayo. Suaranya kurang jelas ya. Coba dibesarkan lagi pakai headset, nggak apa-apa, ini jelas suaranya ya. Tadi ada satu pertanyaan lagi ya, kayaknya bapak lagi nih, kaum Adam lagi nih. Silakan. Ya, Kang Denny, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Denny. Aduh, punten mentor-mentor, izin hanya sama mentor saya juga ini. Beliau itu orang yang paling kalem sekota Bogor setelah Abah. Setelah Abah. Jadi ada Abah, ada Kang Ade ya. Oh gitu. Nah, jadi dari beliau-beliau ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Cuman yang saya mau tanyakan satu, Kang.
Nah, bisa geningnya, nah, bisa geningnya. Kok kan saya jadi kepikiran begini. Saya juga pengennya kayaknya emang ada niat saya mau ekspansi ke luar kota 1,5 jam lah dari kota Bogor, insya Allah. Nah, kira-kira selain hati, apalagi sih yang harus persiapkan untuk sebagai langkah awal gitu ya. Kalau mungkin untuk masalah biaya ya saya pikirkan ya kalau mau nyumbang silahkan nggak apa-apa gitu ya. Kalau hati insya Allah saya bisa. Cuman untuk mempersiapkan di sananya untuk mulai pertama kali, saya kan belum pernah nih nyobain yang namanya ekspansi luar kota kecuali kalau ada customer-nya. Ini sama sekali belum ada customer-nya. Jadi saya benar-benar pengen membangun mulai dari kayak pom bensin dari nol gitu ya, dari nol gitu. Jadi saya benar-benar pengen mulai dari awal karena saya benar terus terang saya terinspirasi sama Kang Ade. Kang Ade bisa, kenapa saya nggak bisa? Kata saya gitu. Kalau Kang Ade bisa bervolume tinggi terus 6.000 mulu, mengapa saya tidak bisa gitu ya? Nah, kira-kira Kang Ade sebagai langkah awal apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya selain dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Biaya ya otomatis perlulah biaya mah gitu ya. Hati tuh. Soalnya kondisinya tadi kita kondisinya benar-benar dari nol tanpa belum ada customer seperti itu. Hatur nuhun Kang Ade. Sowan. Ya, silakan. Ya, Pak Mentor, Pak Ade, silakan. Terima kasih. Ini yang bertanya orang kalem nomor 3, Pak Mentor di Bogor. Oh iya, 23 ya. Janjian nih. Baik, Pak Pak Mentor Kang Denny ya, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa ya. Saya masih catat ini di buku saya ini. Hati itu yang yang selalu benar, Kang Denny. Kata Pak Epi ya. Hati itu tidak pernah salah. Ketika hati Kang Denny sudah punya hati untuk melakukan sesuatu, berarti udah niat ya. Udah, itu yang pertama yang paling penting. Beda dengan pengen, ingin, mau, beda. Tapi ketika udah punya hati untuk melakukan sesuatu, ekspansi, pindah, sip, itu yang pertama. Itu udah 90%. Lalu kemudian tentu udah terbaca ya di sana. Udah terbaca, contohnya misalnya panggilan Kang Denny malam lah berangkat ke sana. Kalau saya disarankan malam sama Prestim. Lihat di sana banyak pecel lele enggak, banyak nasi goreng enggak. Itu aja gitu. Ketika di sana malamnya rame dengan makanan, berarti kita akan bertumbuh di situ, Pak Kang Denny. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, mencari tempat paling penting ya, mencari tempat lebih dari 3 pilihannya. Begitu ketemu satu, jangan langsung oh yes, jangan. Minimal berikan 3 pilihan ke mentor atau sponsor. Kalau saya ya, ini sharing saya. Ketika menemukan tempat, saya fotoin, saya ke mentor saya, istri saya sendiri. Bagaimana ini? Istri saya bilang, cari lagi. Nah, gitu ya. Awalnya saya juga, aduh udah capek nih. Ya gitu biasa ya, karena belum FG kan. Nah, kalau udah FG siap pasti begitu. Saya cari lagi, ketemu lagi, saya foto lagi, dalamnya, luarnya saya foto, sekelilingnya saya videoin. Saya story lagi ke mentor. Cari lagi satu lagi. Setelah 3, baru kami bawa ke sponsor dan mentor besar dengan alasan-alasan tertentu. Walaupun akhirnya gimana kita gitu ya, setelah ngobrol banyak tapi pertimbangannya begini nanti jadi bukan tidak percaya diri ya, karena kan tempat baru. Kang Denny ya, Kang Denny tempat baru ya. Jadi kalau saya karena memang 30 tahun lalu saya di sana gitu ya. Gitu. Itu pun referensi juga untuk membawa kita presentasi di depan Prestim atau di depan mentor besar lah ya, bersama sponsor gitu. Nah, lalu kemudian kalau di tempat baru setelah ketemu, yes, buka NC. Mungkin kalau di tempat baru nggak langsung grand opening ya. Karena kalau yang saya lakukan itu langsung grand opening. Kenapa? Karena di sana kami sudah punya SC, walaupun SC itu udah 2 tahun nggak aktif. Gitu ya, sudah 2 tahun. Jadi langsung bergerak, kata saya ikut aja gitu Bang Denny. Nah, nanti yang dibawa apa ke NC? Nah ya, yang dibawa apa ke NC kan kita nggak bawa embel-embel MPD.
Ya, Kang Denny nggak bawa email-email dokternya nih ya ceritanya. Yang dibawa, yang kami bawa itu adalah foto-foto ketika kita di luar negeri, Kang. Itu dibuat yang bagus, buat seni juga ya, buat di NC ya. Itu tempelin di dinding. Kalau saya gitu. Ya. Jadi ketika kita walk and talk, ya mungkin mereka seperti apalah ngomong lah ke kita ya, terserah di hatinya. Nah, usahakan bawa ke dalam NC. Nah ketika di NC sambil ditimbang tentu minum teh, pastikan enggak inilah ya, kalau masih bisa melihat pasti lihat dinding lah ya. Ketika melihat Kang Dini, wih Singapura gitu ya, wih Dubai gitu, mulai itu bahwa timbul kepercayaan gitu ya. Kadang-kadang di tempat baru begitu, siapa lo kan gitu, kita kan nggak mungkin saya pernah ke Dubai, saya pernah ke ini, nggak mungkin juga ya seperti itu, nggak mungkin, tapi cukup melihat. Dan itu memang saya lakukan, sehingga tadinya pertanyaannya pertama itu tadi, bagaimana saya ketemu teman-teman saya yang jabatannya anu mami, cukup itu aja. Kalau Kang Denny ada yang foto misalnya Dubai yang keren gitu ya, itu dibuat yang lebih mencolok, lebih besar di NC. Dan itu yang menaikkan derajat kita ketika kita ketemu orang-orang yang memiliki hati yang tidak kita sangka ya, karena kita nggak mesti lihat gitu ya. Jadi ada yang mungkin merendahkan atau apalah, tapi begitu masuk ke NC, jadi bawa ke NC baru. Nah setelah ada beberapa 1-2 pelanggan, boleh kita soft opening dulu lah ya, biar jadi tim kita di sana. Seperti itu Kang Rini. Jadi kalau sudah punya hati itu yang benar, karena hati itu nggak pernah salah. Terima kasih Pak Mentor Ketua Komite Bogor. Siapa tuh nggak ada, bener. Mantap. Hatur nuhun. Jadi benar-benar membukakan juga ya, ternyata hal simpel seperti itu yang ternyata bisa bikin besar juga ya. Ya oke, jadi nanti insya Allah Ade doain aja untuk tempat, nanti saya lagi mencari dan sudah ada gitu ya, udah ada. Tinggal nanti saya lapor dulu ke mentor, lapor ke mentor, baru kalau misalkan kata mentor dia siap bagaimana, nanti saya pilih. Sekarang jadi apa dulu nih yang harus dipercaya selain hati gitu. Kita emang hati ya. Kalau kretek hati pengen itu mas. Ya terima kasih banyak ya Ade, mudah-mudahan mohon doanya aja nanti tahap Pak Yuda boleh dong. Saya laki-laki ini bawa bapak juga pengen sedikit. Silakan. Saya senang nih rame soalnya bawa bapak yang nanya nih. Saya juga bawa bapak pengen juga nanya. Aduh yang nanya. Selamat pagi, Presim Ang Ade. Mohon maaf nih ya. Ini saya masih di perjalanan nyetir nih. Ada acara vacation lokal ke arah puncak. Mantap. Jadi saya berhenti dulu nih di pinggir, ingin sedikit, bukan nanya Kang Ade punten, saya cuma ingin sharing, ingin menguatkan buat teman-teman tadi bahwa Bapak yang banyak nanya bagaimana ingin ekspansi. Ya, saya punya pengalaman sedikit, mudah-mudahan pengalaman ini buat menguatkan teman-teman ya. Jadi gini, kenapa saya berani meninggalkan pekerjaan, padahal pekerjaan saya sudah enak ya. Satu hal yang dibuktikan, pertama pembuktian dari istri. Dari pertama hasil produk, kemudian duitnya yang paling penting. Ya, duitnya menggiurkan buat saya berani keluar dari kantor. Kalau saya punya gaji dulu 20 juta, istri saya bisa membuktikan lebih dari 20 juta, makanya saya berani keluar dari kantor. Pertama itu teman-teman ya. Kedua yang tentang ekspansi. Jadi ini translate, mudah-mudahan Kang Yuda paham ya, kertegahate. Apa tuh? Makanya translate. Dari tadi kan kertegahate terus ya. Buat teman-teman yang se-Indonesia nih, kertegahate itu adalah penguatan hati. Hati kita nih kuat, benar-benar mau berani ekspansi. Ya, kalau nggak punya kertek hati ngapain ke sana, nanti baru seminggu 2 bulan sebulan udah balik lagi gitu ya. Jadi kertek hati itu benar utamanya dari Kang Ade ya. Saya berani ekspansi walaupun masih di Bogor. Jaraknya sekitar 30 km dari NC. Perjalanan kalau normal 30 menit, kalau itu bisa 1 jam, 1 jam setengah. Ya, karena jalurnya macet ke Gadog. Nah,
saya saat ekspansi itu memang dari hati. Saya kalau di rumah terus, kapan saya punya pasukan baru? Makanya saya berani keluar. Ya, Kertek HT itu saya sendiri pertama di sana, tidak punya siapapun. Kalau Prestim AD kan enak, mudik, punya kampung, ada pasukan di sana, jadi nggak terlalu ribet, masih enak lah. Ya, kalau Abah juga Kang Denny sebenarnya punya kampung, bisa buka di Tasik, bisa buka di Bandung. Kalau saya nol, benar-benar nol di Mega Mendung itu, ya, nggak punya siapa-siapa. Tapi karena Kertek HT, di saat saya buka NC, saya langsung ketok-ketok masuk ke kelurahan. Nggak mudah di kelurahan beberapa hari, nunggu berjam-jam ketemu Pak Lurahnya. Setelah dari situ masuk ke puskesmas, masuk nanyain ketua-ketua RT. Itu yang saya lakukan. Cuman kebetulan baru efektif 3 bulan, karena pandemi di sana tidak boleh kita keluar dari NC, akhirnya kita stop dulu. Tapi dalam jangka waktu 4 bulan, alhamdulillah saya sudah bisa mencetak 1 supervisor, 2 SC. Ya, SC-nya berkembangnya sampai ke Pandeglang dari supervisor itu. Nah, saya dengan kekuatan hati Kertek HT itu sampai nginep di NC, saya sendiri di sana. Ya, nggak jadi masalah karena penguatan hati pengen punya pasukan. Nah, kemudian dari situ saya mulai lagi berkembang nih. Punya rencana antara 2 nih, antara Cikalong Wetan Cianjur, ada lain 2 saya yang masih member, baru di Pandeglang yang SC tadi itu. Nah, jadi tinggal pilih penguatan hati kita mau di mana nih. Ingin menguatkan, membuka. Sebenarnya di Mega Bendung itu saya bisa menduplikasi NC. Yang supervisor itu dia udah bidan, dia karena kesibukan di puskesmas, rencana pengen berhenti, tempat praktek bidannya sudah saya siapkan tuh jadi NC di rumahnya. Nah, itu mungkin sharing saya Kertek HT yang paling utama, teman-teman ya. Jadi jangan sampai setengah-setengah kalau mau pindah ke sana. No problem, belum punya siapa-siapa, asal bentar kalau Kertek HT-nya bulat, gampang nyari orang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mentor Pak Iwan Mantul tuh berbicara tanya Kertek HT itu apa? Kertek HT ya semuanya ya. Keren banget ya, luar biasa pada hari ini ya, karena kita masih ada 1 panelis lagi ya. Aduh, 1 lagi atuh. Apa ya, Abah nanya Abah? Iya, 1 lagi. Boleh. 1 lagi terakhir. Ini kan Abah spesial. Ada yang penasaran. Ini spesial atuh, kan kaum Adam time ini teh. Ya. Nih mohon diizinkan untuk memberikan pertanyaan 1 lagi terkait dengan Kertek HT gitu ya. Oke. Ya, Kertek HT-nya udah mantap, udah full gitu. Nah, sesuai dengan fitrah manusia, setiap apapun niat pasti ada ujiannya, pasti ada sesuatu hal yang bikin kita tuh kadang apa ya, kalau Kertek HT-nya pas kita melakukan tapi tetap suka ada yuwas-wisu itu apa ya, ada rasa yang muncul gitu. Nah, Kang Prestim AD ini selama buka NC apakah pernah mengalami hal seperti itu? Dan pertanyaan yang terpenting adalah kendala apa, kendala serius apa yang pernah dihadapi sampai dengan detik ini dan apa solusi cara menanggulanginya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan dulu Kertek HT itu apa, karena banyak yang roaming nih di ruangan ini. Kertek HT itu Kertek apa? HT artinya keyakinan hati, kekuatan hati ya, seperti itu tadi ya, ditranslate oleh Pak Mentor Pak Iwan tadi ya. Oke, silakan pertanyaan pamungkas dari Abah untuk Pak Prestim AD. Silakan. Oke, udah 2 kali nih Abah mencocokkan ya, better kata kepala sekolah. Ya, saya di NC yang baru ini sudah ditemenin dengan salah satu supervisor saya ya, saya ajak ekspansi juga di sana. Alhamdulillah luar biasa. Baik Abah, tetap Kertek HT ya, tetap keyakinan Mbah, tetap keyakinan yang saya dapatkan dari mentor saya ya, dari
istri tercinta lah ya. Jadi yang penting di hati itu bahwa selalu ada jalan. Ketika ada hambatan pasti ada jalan, mau dilewatin atau jalan muter. Itu yang penting. Keyakinan pasti ada jalan. Gitu ya, Bah ya. Nah, lalu kemudian hambatan udah pasti, Bah, banyak hambatan ya. Nah, jadi tadi lagi keyakinan lagi ya, bukan hambatannya yang dihindarin ya, tapi kitanya yang dikuatkan. Iya, kan gitu ya. Kalau kita semakin kuat, nah sebesar apapun virus, kitanya kuat, dia akan keluar lagi gitu ya. Gitu. Jadi kita bersyukur adanya hambatan, adanya penolakan, kuatkan kitanya sehingga penolakan itu akan hilang sendiri ya dengan kekuatan kita, keyakinan kita. Itu Bah kuncinya ya. Jadi dari 3 pertanyaan tadi saya jawab 1. Untuk mencocokkan kendala terbesar yang sempat dihadapi sampai detik ini apa? Kendala terbesar adalah dari diri sendiri, jujur Bah. Ketika saya berusaha untuk menjadi saya sebagai owner, saya sebagai pelanggan, saya sebagai tukang blender gitu ya, tapi dibilang saya adalah konsultan, itu yang buat saya kuat gitu. Nah akhirnya saya berusaha untuk memang rendah hati ya. Isi saya setiap pagi tuh saya habis afirmasi berdua, harus begini, harus begitu, saya ikutin semampu sebisa saya. Pasti tidak cepat langsung ya, tidak cepat ya, memang sangat perlu diperjuangkan ketika 26 tahun kita bekerja ya. Bukan berarti saya ini ya, tapi memang perlu perjuangan yang sangat keras. Itu yang terus saya lakukan Bah, seperti itu ya. Dari diri sendiri terutama, ego saya merasa paling bisa mengatur orang misalnya, paling bisa mengumpulkan orang. Ternyata di Herbalab betul-betul harus mulai dari nol. Saya benar-benar menjadi member ketika saya dapat SC pertama kali di tempat yang baru, berarti ayah baru SC. Nah ini bulan ini saya baru supervisor nih Bah, karena SC saya itu supervisor ya. Bulan ini saya supervisor dengan 3-4 SC di bawahnya. Seperti itu Abah, seperti itu ya Bah ya. Jadi kendalanya dari saya sendiri sebenarnya. Terima kasih Abah mengingatkan kembali. Ya, siapa saya sebenarnya. NC sharing hari ini sangat luar biasa ya, para bapak-bapak, para kaum Adam ya, maksudnya kaum Adam berbicara ya. Jadi untuk para kaum Hawa ya, para ibu yang suaminya belum mau berprogram, yang belum mau ke training, yang belum mau berbagi info kesehatan ya. Inilah kita belajar barusan ini, sangat luar biasa ya, dari mentor-mentor kita semua ini. Yang jadi GS-nya juga mentor, yang bertanya pun mentor. Jadi saatnya tadi itu adalah bertukar pikiran ya. Wah, nanti ada training khusus para suami kalau gitu, boleh ya, diketuai oleh Abah dan Pak Mentor Iwan ya. Saya sangat setuju tuh, benar tuh kan. Oke, dengan demikian sesi dari Pak Presim Ade selesai ya. Boleh dibuka mic-nya semua. Kita terima kasih dulu kepada Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Cipade. Ya. Selalu semangat, lancar. Sama. Sampai ketemu di William. Oke, sesi selanjutnya belum berakhir ya. Sesi NC sharing ini masih ada 1 orang lagi yang akan menjadi panelis kita ya. Orang yang sangat luar biasa sekali ya, baru naik level ya. Beberapa masih hangat-hangatnya di naik level teman-teman ya. Jadi disimak ya untuk para kaum Hawa saatnya, dan para kaum Adam juga harus menyimak karena ini dari orang yang sangat luar biasa, mentor kita. Beliau masih muda ya, berada bukan dari Pulau Jawa ya. Mungkin beliau dari tadi sudah siap karena hari ini sangat luar biasa. Mari kita sambut panelis kita yang kedua, Mentor Ika, silakan.
waktu dan Zoom-nya kami persilahkan. Silakan. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Mentor Bang Yuda, Pak Yuda ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ika Novianti Brahmana, yang sering disapa Ika Brahmana. Saya berasal dari kota Binjai, Sumatera Utara. Salam Next. dari Binjai. Ya. Ini hasil produk saya. Saya dengan menggantikan sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife, saya berhasil turun berat badan 10 kg ya. Yang dulunya jerawatan juga Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu setelah memakai produk ya inner ya, masuk ke dalam tubuh luar biasa, ternyata produk outer jauh luar biasa ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum mencoba produk outer, segera untuk mencoba produk outer. Next. Ini latar belakang saya seorang mantan guru honorer ya. Jadi saya 2018 sudah resign dan sudah fokus full time mengerjakan bisnis Herbalife dengan membuka rumah nutrisi. Next. Dan ini adalah sponsor dan mentor saya sangat bersyukur ada sponsor saya yang luar biasa, Kak Erdita dan Bang Abraham Surbakti ya, begitu juga dengan Kakak Norlita, saya bersyukur dibimbing beliau, saya doakan mentor dan sponsor saya sehat selalu dan naik level di tahun 2022. Amin. Next. Dan ini adalah master DMO saya ya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu ketika saya berada di fokus group ya. Jadi fokus group itu mengajarkan kita sangat banyak hal, terutama mengenai 7 keterampilan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita master DMO-nya, kalau saya klub nutrisi ya. Jadi kita minimal menguasai 4 DMO ya. Nah, ini adalah klub nutrisi saya. Di sini saya sudah beberapa NC ya, tapi disinilah saya NC saya yang terlama. Saya sudah 4 tahun di klub nutrisi ini, nama klub nutrisinya Klub SS ya. Puji Tuhan, klub nutrisi saya ini sudah 4 tahun ini ada sekitar 10 orang pelanggan setia saya yang sudah bertahun-tahun minum di klub nutrisi saya. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu, DMO yang harus kita kuasain ya. 4 yang harus minimal kita kuasain. Kalau saya nih ya, flyeran. Jadi kalau kegiatan flyeran yang saya lakukan ya, saya suka flyeran itu ketika selesai jam NC ya, saya membagikan nih misalnya Bapak Ibu, kalau saya nih misalnya sedikitnya 50 flyer, dan ini rutin saya bagikan ya, flyer. Dan ini walk and talk. Nah, jadi walk and talk ini bisa juga di bagian sekitar pasar kita ya, yang dia selalu kita ajak undang, selalu kita ajak ke NC, dia selalu punya alasan tidak ada yang sempat untuk menjaga tokonya. Tapi kita jangan menyerah, kita harus punya banyak cara, kita bawa timbangan ya, kita bawa timbangan langsung kita di situ cek kebugaran dan saya kasih free teh kebugarannya ya. Dan ini walk and talk ini saya lakukan 10 orang per hari Bapak Ibu. Jadi kalau tidak kita lakukan satu hari ini sepertinya ada yang kurang seperti itu. Jadi benar-benar kita memiliki target ya, apa yang mau kita lakukan setiap harinya. Begitu juga dengan tea party. Nah, kalau tea party ini Bapak Ibu, customer NC kita yang sudah mendapatkan hasil produk ya, kita bisa gali referensinya, kita bisa menggali orang-orang yang di sekitarnya, tempat dia senam, seperti itu. Jadi kita bisa mengadakan timbang-timbang dan memberikan teh gratis. Next. Dan ini juga salah satu kelas melangsir online yang kami lakukan, yaitu Kemon Marathon ya. Tetapi di sini saya tidak terlalu banyak membahas karena besok kita ada special training mengenai sosial media. Next.
Nah, ini Bapak Ibu yang saya lakukan bonding dengan customer ya. Jadi customer di NC saya selalu mengadakan turun berat badan selama 10 hari. Tetapi sekarang lebih dipermudah ya, kita bisa memasukkannya ke dalam Kemon Marathon. Jadi saya juga bisa menggabungkan ini. Ketika customer saya di NC, setelah selesai 10 hari ya, kami mengadakan makan-makan di NC. Kalau tidak makan-makan di NC, kami bisa makan misalnya di tempat yang lain, seperti itu. Terus saya memberikan hadiah ya, ini hadiahnya uang, tetapi saya menggantikan dengan voucher Bapak Ibu. Misalnya juara 1 misalnya uang sebesar 100.000, tetapi uangnya itu saya ganti misalnya dia mau beli produk nih, jadi potongan harga 100.000 atau untuk penambahan biaya dia untuk VIP minum di NC. Dan ini juga saya selalu mengadakan healthy snacking di NC ya. Jadi 1 minggu sekali saya membuat healthy snacking atau varian shake yang berbeda supaya customer saya semakin cinta dengan produk Herbalife. Next. Nah, jadi Bapak Ibu luar biasa sekali ya. Dari NC saya 15 sampai 20 customer ya, sekitar 1.000 volume point. Dari kelas melangsing online juga saya mendapatkan sekitar 1.000 volume point, dari repeat order sekitar 2.000 volume point ya. Jadi puji Tuhan efek sampingnya dengan 5.000 volume point setiap bulan, puji Tuhan saya selalu berkualifikasi di setiap training yang diadakan di corporate ya. Saya selalu berkualifikasi di STS VIP, saya selalu VIP ekstravaganza dan juga spektakuler. Dan puji Tuhan, terakhir kita lolos di vacation Turki. Next. Dan ini juga Bapak Ibu puji Tuhan ya, kita juga sudah punya rumah ya, yang sederhana. Begitu juga saya sudah membelikan sepeda motor buat suami saya. Luar biasa Bapak Ibu, puji Tuhan ya, di bulan ini 1 Februari ini saya naik level Get Team 2.500 Bapak Ibu. Saya tidak mempunyai kehebatan apapun Bapak Ibu, tapi saya sangat bersyukur saya memiliki tim yang luar biasa, tim yang sangat mendukung saya untuk naik level mencapai PIN 2.500 ini. Saya juga bukan hebatnya kita ya, tapi produk dan sistem kita yang sudah luar biasa. Mungkin ini aja yang saya dapat sharingkan. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan 3 orang untuk bertanya. Terima kasih. Wow, ya, langsung ada yang bertanya ya. Ya, terima kasih ya Kakak Prestimika, sangat luar biasa sharingnya. Oke, seperti tadi sama, saya akan membuka beberapa pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, sebutkan nama dan dari kota mana. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, dari mana? Ada? Kak Gina, itu ada angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Ika, perkenalkan saya Gina dari Bogor. Luar biasa ya, Kakak Ika menjalankan rumah nutrisi, sangat menginspirasi kita semua. Yang akan saya tanyakan adalah, kan customer NC itu datang pergi gitu ya. Nah, gimana caranya untuk sampai si customer itu menjadi sampai dia jadi member gitu kan, berarti dia harus mengundang orang dan kemudian setelah member itu dia masih minum gitu di customer di NC kita. Itu aja mungkin. Terima kasih Kak Ika. Assalamualaikum. Oke, langsung dijawab ya. Ya, silakan. Mentor. Iya, silakan. Terima kasih Kak Gina buat pertanyaannya. Ya, jadi customer NC itu kita pasti mengalami yang namanya ada juga customer yang datang pergi ya. Nah, jadi kalau saya supaya customer tetap setia minum di NC itu, saya selalu
pasti yang pertama mendapatkan hasil produk yang terbaik dulu ya. Kita kasih hasil terbaik untuk customer kita, hasil produknya. Setelah itu bondingnya ya. Jadi bondingnya ini yang paling penting ya. Kita anggap customer kita itu seperti keluarga kita sendiri, Kak Gina. Nah, jadi kalau misalnya customer tadi ada yang nggak mau minum lagi ya dengan alasan tertentu segala macam ya, no problem, kita bisa next people ya. Tapi kalau misalnya bisa tetap kita jangkau ya, tetap kita follow up terus sampai dia mendapatkan hasil produk yang terbaik. Seperti itu, Kak Gina. Oke ya. Gimana, Gina? Sudah terjawab? Ya. Mana kaum Hawa? Waduh, jangan kalah sama kaum Adam barusan. Ya. Oke. Tadi di chatting ada pertanyaan lagi, itu dari, sebentar saya lihat ya. Ati ya, Presim Ati dari Bogor bertanya bagaimana cara Kakak Ika mempertahankan tamu di NC sampai 4 tahun. Gimana caranya tuh 4 tahun customer-nya tetap ada di NC kita dan mau minum produk. Bagaimana tuh caranya tuh mempertahankannya? Silakan Kak Ika. Oke, terima kasih Kak Ati buat pertanyaannya ya. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, saya menganggap customer saya itu di NC itu seperti keluarga saya ya. Jadi yang terpenting kita sama customer ini memberikan pelayanan yang terbaik, dan yang terpenting kita ada kejujuran dengan customer ya. Dan kalau customer saya misalnya berulang tahun, jadi kita tahu nih customer kita kapan ulang tahunnya ya. Kita bisa memberikan cake yang biasa mungkin kita rayakan ramai-ramai di NC seperti itu. Dan kalau misalnya dia tidak datang ke NC, kita selalu follow up ya. Bahkan kita datangi ke rumahnya gitu Kak. Ya, kita datangi ke rumahnya, mana tahu nanti anaknya yang sakit, kita berkunjung ya. Mau saudara, mau misalnya customer kita tadi ini ada nikahan ya, kalau dekat dengan kita ya kita datang gitu. Jadi kita jangan menganggap customer NC itu hanya sebagai customer untuk kita membeli produk seperti itu, tapi benar-benar kita mempunyai kekeluargaan yang baik ya. Apalagi di hari raya besar Kak ya, misalnya hari raya Idul Fitri, misalnya Natal ya. Kita bisa juga memberikan souvenir yang kecil, tidak perlu mahal, tetapi ada bingkisan yang kita berikan kepada customer kita ya. Jadi saya juga sangat bersyukur ya, customer saya yang benar-benar saya jaga hubungannya dengan baik ya. Sekarang luar biasa loh, sekarang sudah menjadi seorang Get Team member ya. Jadi luar biasa buat kita semua. Intinya kalau mau di NC itu kita jangan mau cari untungnya dulu ya, tapi kita harus mencari kunci presiden tim kita ya. Jadi luar biasa, NC itu adalah sarana kita untuk mencari diamond kita. Terima kasih. Kayak gitu ya jadinya ya. Bondingnya ya Kakak Ika ya. Kalau dia customer kita nggak datang 1, 2, 3 hari kita tanya gitu ya jadinya ya. Jadi mereka sama kita tuh punya. 1 hari nggak datang Bang Yuda. 1 hari langsung tanya. Waduh. Iya. Itu kalau untuk saya mau bertanya sedikit, kalau untuk kue ulang tahun itu gimana tuh prosesnya tuh biasanya tuh? Apakah kita sudah mendatanya atau kita tanya on the spot atau kita minta KTP-nya gimana tuh Kak? Karena kita kan nggak enak kalau kita kasih tahu kan takut tahun umur biasanya ya. Gimana tuh Kak? Iya, kadang saya kan punya kartunya nih ya, ada datanya. Ada buku data timbangan di NC, nama, alamat, nomor handphone, tanggal lahir. Oh gitu. Nah, iya, jadi pertama sekali itu dia udah kasih tahu kan, waktu pertama kali program kan dia nggak nyangka ada. Oke. Di hari dia tidak datang ke NC pada saat ulang tahun, kita antar tuh kuenya ke rumahnya. Oke, janjian kita sudah rame-rame ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Halo Bang Yuda.
Ya, halo, sudah. Ya, Terputus ya, oke. Bang. Ya, cepat terputus sebentar, tapi sudah sambung lagi. Ini ada yang bertanya. Yang bertanya itu dari Neng. Ini dari mana saya nggak tahu ya. Kak Ika, saya mau tanya bagaimana cara mengundang customer yang sudah 5 tahunan konsumsi agar kembali program. Oh, jadi customer lama. Gitu. Customer lama kita cara mengundang customer jadi CLBK nih. Gimana caranya biasanya? Oh, misalnya ini dia customer kita lama nih ya, habis itu Lama, nggak tuh berhenti nggak minum minum lagi lagi. atau gimana? Ya, sudah lama nggak minum kayaknya nih. Kalau ada Nah, pertanyaannya. jadi saya selalu diajarkan sama sponsor saya ya. Kita itu punya BC customer ya. Jadi BC customer itu kadang kan kita benar lupa ya Bang Yuda ya, customer kita yang 5 tahun seperti itu, tapi saya tetap menyimpan nomor handphonenya. Saya buat BC customer lama gitu. Jadi saya selalu memberikan informasi misalnya pentingnya air putih gitu. BC tentang adanya produk baru Herbalife, nanti masuk tuh WA-nya. Nah, nanti dia bisa tanya lagi mengenai produk Herbalife. Nah, atau juga kalau customer saya yang di NC yang tetap minum, ya tetap minum gitu. Tapi kalau customer lama, saran saya buat BC lama untuk customer, jadi bisa masuk ke customer kita yang lama supaya mereka ingat kalau kita masih berada di Herbalife. Seperti itu Bang Yuda. Oh, jadi kita tetap mendata mereka dan kita bikin BC ya. Jadi Iya. walaupun mereka sudah tidak minum, tapi kita tetap bisa komunikasi dengan kirim-kirim BC seperti itu ya, Kak Ika ya. Iya. Oke ya, jadi teman-teman semua siapkan cari buku timbang yang lama-lama, dicatat nomornya, masukkan dalam daftar BC. Ya, selanjutnya nih ada yang angkat tangan nih. Ada Kakak Afrida Mulyani, silakan Kakak mau bertanya Kak? Boleh, silakan. Kakak Yani ya sepertinya ya. Kakak Yani silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Perkenalkan, Kak. Bapak Ibu, nama saya Yani, saya berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Wow, sama Sumatera nih berdua nih, silakan. Luar biasa sekali Kak Ika, selamat atas pencapaian levelnya menjadi Get Team 2500. Ini luar biasa sekali. Doakan kami semua segera menyusul. Mungkin ada 2 pertanyaan. Tadi di awal slide-nya, Kak Ika itu seorang mantan guru honorer yang sudah resign. Nah, pertanyaannya itu di level apa Kak Ika untuk memutuskan resign dari pekerjaannya, level di Herbalife-nya maksudnya, di level apa, kemudian alasan why terkuatnya itu apa, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Kak Ika juga DMO-nya salah satunya flyeran ya, 50 flyer sehari. Mungkin Kak Ika bantu dong kita role play-kan gimana Kak Ika memberikan flyer kepada calon customer-nya, karena pasti dalam memberikan flyer itu harus ada mental yang kuat sekali gitu, karena di saat kita ragu-ragu memberikan flyer artinya nggak akan ada keyakinan pada calon customer kita gitu. Mungkin mohon Kak Ika dibantu kita role play-kan bagaimana cara Kak Ika memberikan flyer kepada calon customer-nya. Demikian pertanyaannya Prestim Yuda, terima kasih. Oke. Ya, keren banget ya pertanyaannya ya. Luar biasa. Yang pertama, dulu pas memutuskan untuk full time itu pas levelnya apa dan kenapa mau full time seperti itu ya. Dan kedua, playeran itu gimana sih caranya membagikan playernya? Silakan Kak Ika. Oke, terima kasih Bang Yuda ya. Nah, jadi tahun 2018 kemarin itu Ika resign, levelnya masih work team ya. Nah, jadi pertama sekali sebenarnya Kak Norlita, Pak Haji Ubay ya, sama Bu Hajatuti yang datang ke Binjai, sebenarnya beliau sudah membuka gambaran yang luar biasa untuk saya segera resign. Ya, tetapi saya masih gimana ya sama orang tua seperti itu,
gimana caranya meyakinkan kalau Herbalife ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Nah, jadi kebetulan sekali ya Kak Yani, luar biasa sekali. Kemarin itu saya sudah menargetkan kalau saya wajib lolos di Vacation Sapporo untuk meyakinkan orang tua saya bisnis Herbalife adalah bisnis yang luar biasa. Nah, jadinya saya benar-benar tekad mengerjakan Herbalife ini karena saya tahu ya, saya pengen di usia muda kaya raya dan sehat ya. Kita udah tahu peluang Herbalife ini penghasilannya luar biasa. Saya dulunya guru honorer, gajiannya 3 bulan sekali Kak Yani. Jadi benar-benar horor penghasilannya ya. Jadi terus kalau mengenai flyeran ya, flyeran itu yang pertama kita wajib senyum dulu ya Kak Yani ya. Kita senyum ya. Ingat, kita mau di NC, mau di bagi flyer ya, kita yang pertama senyum ya. Coba kita senyum dulu semuanya. Senyum yang semua. termanis ya. Buka kameranya senyum. Ya, jadi kalau kita bagikan flyer, kita senyum, Bu, info sehatnya, Bu, info sehatnya. Kalau dia tidak mau menerima, no problem, Kak. Kan kita pemberi hadiah. Jadi kalau seperti Kak Yani memberikan hadiah, tidak diterima, kan no problem. Kakak nggak sakit hati ya. Jadi kita seorang konsultan Herbalife ya, distributor Herbalife, kita nggak boleh baperan ya. Kalau baper mending jual lemper ya. Jadi flyeran itu tetap bagi dengan senyum ya. Kalau kita itu memang memberikan informasi kesehatan, mau dibuang di depan kita pun no problem ya. Berarti yes saya ditolak, yes saya ditolak, seperti itu Kak Yani. Terima kasih. Wow, jadi senyum ya, diawali dengan senyum. Kalau kita senyum, yang kita kasih flyer akan senyum seperti itu ya Kak Ika ya. Iya. Ya, kalau kita ngasih flyer udah cemberut ya, yang kasih flyer juga akan menolak untuk mau dikasih ya. Takut malahan ya Bang Yuda ya. Takut ya. Iya. Kita mau ngasih flyer apa nodong pisau gitu jadinya ya. Iya. Oke, selanjutnya adakah yang bertanya? Ayo, kaum hawa, para ibu, silakan, jangan mau kalah sama bapak-bapak yang tadi, para kaum adam yang tadi, silakan. Ya, saya buka 2 pertanyaan lagi kalau ada. Ya, silakan buka mic-nya, perkenalkan namanya dan dari kota mana, silakan. Ya. Oke, kalau gitu coba saya bertanya nih Kak Ika nih ya. Mungkin ada saya sisakan 1 pertanyaan lagi untuk teman-teman. Saya mau bertanya Kak Ika. Kenapa sih Kak Ika kok kan yakin gitu maksudnya? Kenapa? Oh saya harus membuka NC. Kenapa Kak Ika nggak memilih? Oh saya kayaknya kan saya masih kerja, terus saya nggak usah buka NC lah. Saya suka pekerjaan saya, terus saya bekerja melakukan bisnis Herbalife dengan online saja atau closing mandiri saja. Kenapa Kak Ika yakin oh saya harus membuka NC nih? Gitu. Gimana Kak? Apa yang bikin Kak Ika tertarik untuk membuka NC Kak? Silakan. Iya. Kalau saya Bang Mentor sampai sekarang sangat mencintai yang namanya NC ya. Kenapa? Karena NC ini seneng ya ketemu banyak orang ya, ketemu sama customer. Terus bisnis di Herbalife yang saya benar-benar mudah diduplikasi ya, yaitu NC. Jadi hampir seluruhnya tim organisasi saya itu membuka NC karena NC inilah yang paling mudah diduplikasi. Bahkan yang nggak melihat latar belakang ya kalau kita membuka NC ya. Jadi siapapun bisa melakukannya. Sederhana, biayanya nggak perlu mahal, nggak perlu yang biayanya terlalu mewah segala macam, sederhana tapi benar-benar mudah diduplikasi. Itu yang saya sukain Pak Bang Yuda. Dari kemarin itu saya sangat menyukai yang namanya klub nutrisi ya. Karena mudah diduplikasi seperti itu. Jadi untuk NC-nya Kak Ika itu adanya di pasarkah atau di luar pasar, dan NC-nya itu sebesar atau kecil Kak waktu memulai Kak? Saya pertama sekali kalau buka NC itu saya kongsian sama
sponsor saya ya. Seperti itu ya. Jadi 3 tahun kami bersama sama Kak Nita buka NC, tetapi seiring berjalannya waktu terus belajar dan belajar, saya buka NC bahwa NC itu baiknya one NC one owner ya. Jadi baiknya itu one NC one owner. Saya NC-nya selalu sederhana, paling 2 kali 3 meter aja Bang Yuda. Oh, cukup 2 kali 3 ya. Jadi itu Iya. menghemat biaya juga ya, sepertinya ya. Iya. Jadi Dan mudah duplikasi. iya, jadi nanti di dalam aja 6 orang udah kelihatan rame ya. Makanya di NC saya itu ada tahap-tahapnya yang datang Bang Yuda. Oke. Iya, ada yang datangnya jam 7, ada yang datangnya setengah 8, seperti itu. Jadi NC saya lokasinya di Binjai ya, di pasar Kebun Lada, tapi tidak di dalam pasarnya. Oh, di sekitar pasar gitu ya? Iya, tapi tidak masuk ke dalam pasarnya. Oke. Gitu. Ya, ini Sewa ada penanya NC-nya nih. murah banget, Dokter Lia. Berapa tuh sewanya? Sewa NC-nya murah banget ya, 1 tahun 7 juta. 1 tahun 7 juta? Wow, Iya. luar biasa. Nih ada pertanyaan lagi nih dari Kakak Yani nih. Ya, cara duplikasi NC-nya gimana? Buka dulu. Maksudnya cara duplikasi NC gimana Kak? Terus kalau maksudnya buka BC dulu baru ngundang atau gimana Kak? Cara Duplikasi membuka NC-nya? NC awal tuh. Pas GO-nya itu mungkin kayak gitu ya? Apakah GO dulu, soft opening dulu, atau ya udah berjalan dengan apa adanya gitu ya? Oh iya. Di GO kan ya? Nah, ini juga Bang Yuda luar biasanya ya, mentor kita Kak Norlita ya. Jadi Kak Norlita itu orang yang pertama sekali mengajarkan kami grand opening ya. Jadi benar-benar buka NC dulu. Setelah buka NC, kita langsung mengadakan grand opening. Nah, disitulah kita pengenalan pertama. Oke. Gitu. Jadi bukan tunggu ada customer dulu ya, kita buka aja dulu, setelah itu mengadakan grand opening. Nah, tapi ada juga ya, kita tidak selalu memaksakan tim kita untuk mengadakan grand opening. Mungkin hanya soft opening atau hanya pembagian teh gitu, no problem. Tapi kalau kami grand openingnya ini benar-benar NC-nya yang baru buka, seperti itu. Oke. Ya, jadi kita sudah rapi NC-nya, sudah bagus. Jadi langsung kita buka sebentar, langsung kita GO gitu sepertinya ya. Beberapa hari kita standby di NC, terus langsung kita GO. Oke, kayak gitu ya. Yang mau buka NC boleh tuh ditiru seperti itu ya. Oke, satu lagi terakhir nih pertanyaannya terakhir dari Kak Denny Umaya. Ya, Kak Ika mau tanya, waktu Kak Ika walk and talk dan tim dong, apakah ada promo khusus yang ditawarkan untuk calon customer datang ke NC? Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Ya, gimana Kak? Pas saat tim dong, apakah ada promo khusus? Iya, Ya. Kalau saya tim dong ya, kalau saya melakukan walk and talk, saya selalu memberikan voucher 1 kali minum gratis. Oh gitu. Iya, saya selalu memberikan hadiah 1 sarapan sehat. Jadi saya bilang ini gratis Bu, wajib Ibu besok datang. Kalau besok tidak datang ini hangus. Nah, jadi benar-benar kita yakinkan, jangan kita kasih tenggang waktunya 1 minggu yang nggak datang dia. Lupa Ya lah kan? itu kertas hilang ya. Iya, lupa. Ya, tapi kalau kita bilang ini 1 hari khusus sama Ibu gratis. Kalau biasanya orang bayar, Bu, 45.000 misalnya. Ini Ibu gratis loh minumnya. Nah, jadi kita benar-benar meyakinkan mereka kalau besok dia akan datang. Jadi saya memberikan voucher minum gratis 1 kali di NC. Gitu. Oke ya. Nih pertanyaannya ada lagi nih. Nih banyak ya. Nah untuk perjanjian nempel, ya untuk penempel kan Kak Ika ada penempel nih katanya tadi itu ya. Terus ini pertanyaannya adalah ada nggak perjanjian nempel misalnya di NC itu harus nempel berapa lama? Ini dari Kak Gina ya, Kak Gina. Silakan. Misalnya yang nempel ini harus berapa lama, atau 2 bulan kah, 3 bulan kah, atau berapa, atau perjanjiannya gimana lah gitu, coba. Iya, makasih
Kak Gina, jadi kalau Ika yang nempel ya, dia yang pertama itu harus mendapatkan hasil produk dulu nih. Ya, setelah mendapatkan hasil produk, dia benar-benar orangnya yang mau mengajak orang. Ya, yang pinter dulu ngajak orang ke dalam NC kita. Nah, kalau misalnya dia membawa 2 atau 3 orang, saya langsung ngajak nempel minimal belanja 500. Nah, nanti setelah dari situ ya 2 bulan, paling lama 3 bulan nempelnya, nanti langsung membuka klub nutrisi ya. Jadi penempel saya luar biasa juga sekarang sudah menjadi AWT ya. Dan sekarang sudah memiliki duplikasi 4. Jadi kita kalau bisa benar-benar penempel ini yang bisa membawa tamu ke NC. Kalau tidak bisa membawa tamu ke NC, kita yang capek, Kak. Ya, seperti itu Bang Yuda. Minimal sudah jadi ini ya, jadi ambasador sepertinya minimal ya, penempel calon penempel itu ya. Kemudian waktunya 2-3 bulan kita bantu untuk mereka menjadi supervisor atau KIPI, kemudian membuka NC sendiri seperti itu ya. Iya. Nah tadi itu terakhir nih, terakhir mulu ya jadinya ya. Seru nih ya. Nah, sehabis voucher 1 kali, yaitu dari Lianawati. Ya, Presiden Lianawati bertanya, kan tadi kan yang ada promo 1 kali minum tuh. Ya, kemudian bagaimana cara closingnya, Kak? Untuk 10 hari. Misalnya apakah langsung di besoknya atau hari itu juga setelah minum kita tembak untuk program VIP atau gimana, Kak? Iya, nanti kan kalau misalnya customer kita ini datang membawa voucher kita, ya, makanya saya senang itu calon customer saya itu datangnya langsung ke NC. Kenapa? Di NC itu kan udah banyak customer kita di dalam. Nah, nanti customer saya itu yang berbicara. Nah, Ibu gimana hasil produknya? Ayo Ibu sharing. Nah, nanti kalau misalnya Ibu itu sharing, saya kasih poin. Jadi customer saya itu saya kasih loyalty program. Ya, jadi kita manfaatin tuh yang dari corporate. Ya, pokoknya kita nggak boleh pelit sama customer kita, teman-teman. Nah, jadi kalau customer tadi ya saling mengajak, kayak ini bagus loh Bu produknya, saya udah turun 10 kilo, saya udah turun segini. Oh dia yakin, ini juga naik berat badan, badan menjadi segar luar biasa. Nah, selain saya yang berbicara, customer tadi juga berbicara dan si calon customer yakin gitu. Yang terpenting dia masuk ke dalam NC, coba minum nutrisi kita, dan kita pun kalau namanya kasih voucher ya kasihlah yang benar-benar enak ya, jangan tehnya 1 sendok ya kan, jangan tehnya kayak kencing kuda, jangan ya, betul-betul yang kita betul-betul ngasihnya itu yang spesial, enak ya? Gitu, iya yang spesial gitu ya. Oke ya, seperti itu jadinya ya. Jadi kita memberikan vouchernya itu untuk jam NC ya. Jadi ketika calon customer kita datang itu langsung masuk ke NC, situasi kita masih ada customer seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Wow, tak terasa sudah waktu menunjukkan jam 12 lewat ya. Saya ingin berterima kasih ya, kita sudahi ya. Kita kita pangkas ya, kita hari ini kita sudahi cukup sekian, kalau enggak ini akan bisa jam 1 nih ya, bisa makin siang ini. Jadi teman-teman ya, untuk nextnya ya teman-teman, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung tanyakan kepada tadi ada Pak Ade ya, sekarang ada Kak Ika, boleh ditanyakan, Japri boleh, nggak apa-apa ya. Terima kasih, boleh dibuka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Ika. Ya, 1, 2, 3, silakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ika. Ada juga. Terima kasih ya. Amin, amin. Sukses selalu. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman semua. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ya, semoga hari ini kita mendapatkan sesuatu hal yang baru ya,
kita dapat belajar secara maksimal ilmu yang kita dapat tadi ya, yang saya bilang dari awal itu daging semua, jadi jangan lupa untuk makan dagingnya, kita cerna dagingnya akan menjadikan otot untuk kita semua untuk bekerja, untuk mengembangkan ya, mengembangkan NC kita, menduplikasi NC kita teman-teman. Oke. Sepertinya kita sudahi acara hari ini, kita tutup ya. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini ya, apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan dan salah dari saya ya, mohon dibukakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di NC sharing yang akan ada berikutnya ya. Sekian dari saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go next level. Go Presidente. Dadah. Sampai Terima jumpa. kasih Bang Mentor Yuda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mentor.